ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله. Bapak Ibu duduk dengan tertib untuk dilanjuti ke samping tenda, segera mengambil tempat ke samping tenda sehingga acara media menjaga jarak untuk memberi kesempatan tamu-tamu kita untuk istirahat sejenak. Acara akan dilanjut. Yang masih tenda agak bergeser. Ruang depan ini dikosongkan. Mohon teman-teman dan dari media berikan kesempatan dulu. Nanti pada acara belakangan itu ada sesi foto bersama. Baik. Acara Pitaloka didukung oleh Baraya Ganjar atas sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan yang baik. 3. Memperjuangkan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi Indonesia berbasis data desa, kelurahan presisi sebagai data dasar kebijakan negara kesatuan Republik Indonesia melalui sistem pemerintahan daerah berbasis. Terima kasih kepada 4 partai politik pengusung Ganjar Mahfud dan tentunya Bapak Ibu relawan yang telah melaksanakan kegiatan. Tenang ya Bapak. Ya, tenang. Ya, rumah tidak layak huni, rumah layak huni dapat, rumah layak huni dapat, rumah yang tidak layak huni nggak dapat. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Kang Ono terima kasih, Mbak Rike terima kasih, kawan-kawan yang hari ini berkumpul dari PDI Perjuangan. Mana suaranya? Oh, cuma dikit. Perindo mana suaranya? Hanura mana suaranya? Oh, belum ikut. P3 mana suaranya? Iya terus dari tadi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, siapa yang kemarin nonton debat? Bentar dulu, angkat tangannya dulu. Mana tangannya? Mana tangannya? Oh, nggak ada yang lihat ternyata. Mana tangannya? Mana tangannya? Nonton ya. Saya mau bercerita ulang saja. Pada saat kampanye dimulai, Pak Mahfud ada di Sabang. Saya ada di Merauke. Ada yang menarik dari setiap perjalanan yang saya temui karena saya ngobrol langsung dengan rakyat. Maka pada saat debat kemarin, ada yang menanyakan kepada saya, di Jawa Tengah, Pak Ganjar, pupuknya sulit. Kalau di Bekasi, pupuknya mudah. Sulit. Pupuknya mudah apa sulit? Yang ngomong mudah angkat tangan di sini. Oh iya, mudah Mas. Sini. Hah? Sini. Ngomongnya. Iya, ini bagus berarti kan jawabannya. Ya, sini, naik sini. Naik. Kasih naik. Oh iya. Sini. Kasih naik ya. Ya. Namanya siapa, Bu? Solihin.
Kerjaannya sopir, nelayan, buruh. Oh iya. Jualan tempe kok beli pupuk. Enggak. Ya. Curhat dia kedelainya Kenapa susah. curhat? Boleh. Teman-teman saya tukang sayur semua, Pak. Oh, temennya tukang sayur. Ya. Tapi Anda bukan petani. Bukan, cuma bukan. pupuk-pupuknya mudah waktu zamannya Pak Tri ini. Oh. Pak Tri Adianto. Enggak, sampean pernah beli pupuk? Enggak. Oh, enggak. Turun. Sorry, Bung. Udah, Pak, tapi enggak pernah. Ada yang petani di sini? Ada yang petani? Petani? Sini. Memang Bapak Ibu, kalau kita ngaku-ngaku tapi tidak asli, pasti ketahuan sama saya. Ya. Sini. Namanya siapa? Sini. Siapa namanya? Bapak Nurman. Norman. Oke. Nanam apa? Tanam padi, Pak. Padi. Tanah sendiri atau tanah orang? Tanah orang. Oh, tanah. Ini berarti kategori buruh tani, ya. Sekarang saya lagi tanam. Lagi tanam atau belum tanam? Belum tanam karena belum sulit, tanam. Pak. Hah? Sulit air. Oh, sulit air. Belum turun hujan? Belum. Oke. Kalau bertani biasanya ada kesulitan apa enggak? Banyak, Pak. Satu, untuk pupuk sekarang dipersulit. oke, kenapa Mahal. sulit? Mahal. Satu mahal, kedua harus pakai KTP. Dua, harus pakai KTP. Iya. Terus, Ketiga, yang namanya petani, harga jual padi seharusnya harus lebih tinggi dari pupuk, Pak. harus lebih tinggi dari pupuk. Ya. Obat-obatan? Obat-obatannya lebih mahal dari padi. Oke, sudah berapa tahun bertani? 15 tahun, Pak. Oh, baru 15 tahun. Bukan tetangganya, ini petani beneran. Belum pernah beli pupuk, aku. Tanyain dulu yang sudah pernah bertani. Kenapa saya tanya begini? Saya menemani petani sudah cukup lama. Kebetulan waktu saya di DPR sama Mbak Rika, saya pernah di Komisi 4 ngurusi petani. Jadi kita tahu pada persoalan seperti ini. Nah, apa yang diharapkan? Ya, saya berharap untuk para petani sekarang ya pupuknya dipermudah, terus diperhatikan agar airnya dibikin mudah, pupuknya dipermurah, harga jual padinya juga diperbagus, Pak. Oke, setuju? Nanti dulu toh, jangan cepet-cepet. Setuju nggak? Siapa yang setuju harga beras mahal? Harga padi, Pak. Oke, aku ulangi. Siapa yang setuju harga padi mahal? Itu petani nggak konsisten, Pak. Biar aja. Kalau dialog sama saya nggak boleh ada settingan. Kalau dialog sama saya harus jujur apa adanya. Kalau warnanya kuning nggak usah disebut, nggak usah kalau itu ada namanya oneng. Enggak. Pindahin dulu ya. Oh ya, hari ini di Bekasi ya, dari ke Mas Ono temani ini saya sama warga yang kemarin sudah berjumpa dengan beliau-beliau. Saya diminta untuk merespon dua isu dari kawan-kawan petani dan buruh. Satu soal pupuk langka. Jadi cerita pupuk langka sulit itu tidak terjadi di Jawa Tengah seperti pada saat perdebatan, itu terjadi seluruh Indonesia. Itulah kenapa tadi idenya adalah satu data Indonesia khusus pertanian segera dibereskan. Kalau itu bisa beres, maka kita tahu alokasi, kita tahu bagaimana cara menambahnya, dan kita harus tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Karena ini barang subsidi. Inilah yang menjadi keluhan. Maka jangan sampai produktivitas kita turun karena persoalan-persoalan suplai yang tidak bisa ajak. Yang berikutnya tentu saja kalau itu bisa menyelesaikan beres, tapi kalau nggak bisa menyelesaikan maka sebenarnya ada alternatif. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah pertanian organik.
Dan itulah betapa pentingnya para penyuluh-penyuluh kita untuk bisa membantu. Dan ini aspirasi yang hari ini menyeruak cukup banyak. Dan setelah debat kemarin banyak sekali yang WA saya dari banyak tempat di Indonesia. Jadi ini PR yang mesti kita tuntaskan. Lagi keliling-keliling ke Jawa Barat, Mas ada target khusus untuk suara yang didapatkan berapa? Oh ya, ini ditargetkan sama kawan-kawan ini. Nah, mereka yang sudah siapkan semuanya. Ya, 40%. Ya, jadi kita realistis ya dalam posisi-posisi yang ada. Kita tidak mau jumawa. Makanya kita mencoba bertemu langsung dengan masyarakat dan kawan-kawan ini yang membantu saya memberikan informasi terkait dengan aspirasi rakyat. Dengan adanya jubirnya Pak Prabowo, Pak RK di dalam Jawa Barat ini bagaimana Pak? Oh, tidak apa-apa. Dan kita sudah terbiasa sendiri. Kan ada oneng dan ono. Pak, terkait dengan petani, Pak. Ada oneng, ada ono. Pak, terkait dengan petani, Pak, embung 1000 embung di Jawa Tengah itu nanti kemudian dinasionalkan atau gimana, Pak? Kenapa? Yang 1000 embung di Jawa Tengah dulu itu. Oh ya, saya kira tadi juga ada aspirasi dari masyarakat soal suplai air untuk pertanian. Saya kira semakin banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan, membuat embung, memperbaiki saluran irigasi, termasuk modernisasi dalam irigasi ini yang penting dilakukan untuk masyarakat. Contohnya sudah banyak kok, hasil riset-riset para peneliti juga banyak. Maka kalau itu diambil, rasanya akan bisa menyelesaikan. Dan itu ide orisinil dari masyarakat. Oke. Pak Ganjar, Pak, Presiden Jokowi belakangan ini memberikan bantuan kepada para petani di Jawa Tengah, bantuan khusus, Pak, gagal panen 8 juta per 1 hektar. Dan itu bagaimana tanggapannya Bapak? Bantuan itu bagus, saya acungi jempol sehingga gagal panen ini pernah kita bicara asuransi petani dan saya kira sudah ada itu asuransinya, kita pernah menjalankan itu dan perlu respon cepat dari kita semuanya, dari pemerintah. Ketika kemudian gagal panen, maka segera turun agar petani tidak mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan. Respon ini respon bagus, saya salut. Ya. Mas ya, dari negara. Soal KPK yang mengajak para capres untuk memaparkan soal visi misi dan pemberantasan korupsi seperti apa? Oh ya, kalau kita jelas 10 tahun Mas, saya jadi gubernur, mboten korupsi, mboten ngapusi. Itu pertunjukan yang paling jelas. Ya. Dan saya ajak KPK. Saya ajak KPK Korsubga, saya membuat sekolah anti korupsi di seluruh SMA, SMK termasuk pendidikan yang di bawah kabupaten kota dan 35 kabupaten kota, bupatinya, wali kotanya semua tanda tangan. Karena pencegahan itu penting, tidak hanya penindakan. Oke ya, makasih. Terima kasih ya. Susah mencari kerja betul. Makanya mereka juga sering ketipu. Betul tidak? Sudah bayar? Oke. Dan terkait UMKM, Tambun Selatan ini sangat betul melalui stiker yang ada berapa? 14 Februari. Betul aturannya. Di pintu rumah. Apakah tanggal 14 Februari 2024? Yang mana orangnya? Tunjuk. Mohon izin berdiri Pak Ganjar. Pak Ganjar berdiri, mohon izin bisa. Itu belum berdiri Pak Ganjar. Oke. Sudah terlihat ya. Sayang kita ke Pak Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden kita itu Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud tidak hanya ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir sore hari ini. Perlu tetangganya, perlu saudara. Bapak Ibu siap bergerak untuk Ganjar Mahfud. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu sampurasun. Amin. Salam 3 jari. Mahfud abu Romat. Coba ulangi. Ganjar Mahfud abu Romat. Ganjar Mahfud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Boleh saya minta waktu sebentar? Bisa tenang sebentar? Coba kita tes dalam waktu 5 detik tidak ada suara. 1, 2, masih ada suara. 3, 4, 5. Ini tanda-tanda kemenangan. Ketika Bapak Ibu bisa dalam satu komando yang kuat, maka insya Allah kemenangan akan didapat. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tahu dia itu namanya? Yang itu siapa? Kawan nggak ada di, nggak ada nih. Ya. Mas, nanti Mas Ganjar kepilih saya enggak? Dicarinya nama Onen. Namanya Onen tidak ada. Namanya siapa? Oh, udah tahu. Jangan bilang surat suara warna kuning, nggak usah. Itu nanti ada. Nggak usah ngomong, namanya Rike Diah Pitaloka, warnanya kuning, di atasnya banteng. Nggak usah ngomong itu. Gitu kan? Betul. Ya. Kalau yang ini tahu nggak? Oh ya. Udah ada yang belum tahu? Oh. Ini Pak Ono Surono, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oh, tapi datanya bukan sini. Gak usah diintikan, gak apa-apa. Karena bukan ambil intikan. Nanti kasih tahu surat-surat warna biru dan Gak usah. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa diundang bertemu dengan Bapak Ibu. Tadi Kak Rika sampaikan kepada saya tanya, Pak, ini yang datang siapa? Para pelaku UMKM. Siapa lagi kawan-kawan buruh? Bapak Ibu, dalam sebuah perdebatan kemarin saya juga ditanya, bagaimana cara Pak Ganjar menciptakan lapangan pekerjaan? Alhamdulillah pada saat itu Bapak Ibu ada sedikit pengalaman. Belum lama sih saya, baru 10 tahun menjadi gubernur. 10 tahun itu, saat itu banyak sekali dari anak-anak muda kita atau mereka yang sedikit lebih dewasa belum bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi yang muda-muda. Iya, udah lulus sekolah belum? Udah lulus sekolah apa? Udah sini, ya udah berdua, nggak apa-apa berdua. Sini. Udah kamu aja kamu. Kamu ingat apa sih? Iya. Oke. Sini. Ini bro. Namanya siapa? Jovanka. Itu biar lihat kamera sana. Iya. Namanya siapa? Jovanka. Apa namanya? Jovanka. Pak cewek. Ya cowok lah. Jovanka. Sekolahnya apa kemarin? STM itu SMK ya. Oke, lulus tahun berapa? Udah lama. Sekarang kerja di mana? Kemarin kerja di mana sebelumnya? Oh, belum kerja. Jurusannya apa dulu? Bengkel, motor, kendaraan ringan. Ya, pernah praktek di bengkel? Pernah. Bengkel sendiri punya orang? Kenapa nggak diterusin? Ya, gaji kecil Pak. Hah? Iya kecil. Gajinya kecil. Mintanya gajinya berapa? Standar Bekasi aja Pak. Standar Bekasi sih berapa? Gak apa-apa, Natal itu boleh. Kira-kira kalau kamu pengen dapat gaji besar, kira-kira
Kira-kira. Kamu pengen kerja apa? Pabrik, Pak. Di pabrik, pernah melamar. Pernah, keterima. Tapi pernah dites gitu ya. Kira-kira kekurangannya apa? Apa? Ini Pak. Kenapa? Halo Pak. Hah? Halo. Calo? Emang kau datang lewat calo? Iya. Oke. Salaman dulu. Oh, udah dikasih pin. Langsung dikasih pin dari Kero. Bapak Ibu ini salah satu contoh saja. Pada saat kita mengetahui situasi bisnis, halo, masih mendengarkan saya? Kalau kita melihat dalam situasi sekarang, mau cari kerja, ternyata di perusahaan juga sama menurut pengakuan dia nih, mesti pakai uang. Rusak negara ini. Rusak negara ini. Ini tenang gak usah emosi. Sama juga bayar. Siapa apa? Enggak sama juga masuk pabrik bayar. Bayar berapa? Anda bayar berapa dulu? Nah, dulu pas kerja di pabrik bayar berapa? Hah? Bayar itu berapa? Dulu bayar juga. Dengerin ya. Pendukung Ganjar Mahfud gak boleh bohong. Harus kasih cerita data fakta yang sebenarnya. Setuju? Oke, namanya siapa dulu? Sulaiman biasa panggil Sule. Sule. Nggak pakai video. Oh ya. Sule kerja di mana? Sekarang jadi Nyels, Pak. Oh jadi Nyels. Pernah kerja di pabrik? Sebelumnya pernah di pabrik kuliah industri Indo. Oh, terus? Saya aktif di pergerakan buruh, di serikat, di PHK, Pak. Oh, di PHK. Ya PHK aja, nggak usah ngegas. Kenapa Pak? Gitu ya. Kenapa di PHK? Kenapa di PHK? Jadi di serikat buruh, karena melihat ada ketidakadilan di dalam perusahaan, ternyata saya dirasionalisasi. Sehingga dia mau usaha lebih mulia. Tahun 2008, Pak. Kakaknya dapat nggak waktu PHK? Tapi kalah di pengadilan. Saya 15 tahun bertahun di pengadilan. Di pengadilan. 15 tahun saya dari mediasi sampai pokoknya udah kayak orang gila dulu berjuang. 15 tahun saya berjuang. Dan sekarang. Oke. Doang. Kemudian sukses nggak 13 tahun? Akhirnya dapat nggak? Saya nganggur. Ya udah. Haknya dapat nggak selama 13 tahun? Saya akhirnya di pengadilan kalah. Yaitu cuma PHK tanpa pesangon. Hanya 2 bulan upah uang pisah. Karena dianggap demo yang ilegal. Jadi saya dapat uang pisah 2 bulan upah. Oh, demonya ilegal. Demonya dianggap ilegal. Kalau demo legal seperti apa? Ya itu dia. Pokoknya saya berharap Pak Mahfud, nanti saya cerita Pak Mahfud bahwa hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Memang cerita tadi betul ini. Cerita kalau mau masuk bayar itu betul. Pernah dengar? Ada yang mengalami? Saya tinggal di kawasan Pak. Siapa yang mengalami? Duduk, masuk bayar. Duduk. Siapa? Sini. Bukan ada loh, kesempatan. Iya. Sini. Ibu juga Bu? Bayar waktu itu Bu? Enggak, dulu bayar. Oh, mana? Sini aja, yang ini aja. Yang ini aja, ya. Korban betul. Korbannya aja ya. Ini ada ceritanya. Ini contoh buruh di PHK berjuang 13 tahun lagi Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Namanya siapa? Dari RW 50 Jaya. Emang tadi pernah dengar cerita kalau masuk kerja mesti bayar? Iya Pak, yang saya alami kerja itu bayar. Dan saya sampai anak saya
Oke. Mudah-mudahan anak saya kalau Bapak menjadi presiden diterima bekerja. Nanti dulu, kita urus satu-satu dulu. Anak saya 3 laki-laki semua, Pak. Saya berharap mudah-mudahan anak saya rezekinya seperti Bapak. Ibu masih punya calon itu? Masih punya, Pak. Oke. Masih punya. Ya. Sudah lagi stafku mana ya? Ada stafku lalu yang merasa stafnya Pak. Ayo, Tommy boleh Bapak Tommy. Lalu stafnya Pak Ganjar yang ada. Oke. Saya hanya bisa ngadu sama Bapak ya, Pak. Saya minta nomor teleponnya Ibu, minta nomor teleponnya calonnya, ya. Nomornya bisa ke sana. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Ya. Terus sana kita tetap ya. Ya. Oke. Bapak Ibu ini cerita sederhana. Kenapa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme harus kita sikat? Kok betul saya bertanya kenapa kok? Kenapa Ganjar Mahfud punya agenda sikat korupsi? Karena merugikan rakyat. Ternyata ada saja calon-calon yang bermemang. Bapak Ibu tolong betul. Jangan lewat calon. Oke. Maka bagaimana cara menyiapkan? Satu, kalau memang tidak bisa, mari kita jadi pengusaha. Caranya bagaimana? Kita siapkan pelatihan. Kita siapkan akses permodalan ketika pelatihannya sudah sukses. Dan yang terakhir, kita bisa bercerita kepada publik bahwa ya, saya bisa membuat produk, saya bisa menjual, saya bisa punya akses permodalan, dan tolong ajari kami untuk pendampingan. Mas, saya punya teman yang waktu itu Kak Muhammad Petrus. Ini anak muda, bukan pegawai negeri. Ketemu saya kenal karena dia peduli pada anak-anak muda yang ingin bekerja. Lalu mereka berbicara, Pak Ganjar, berikan kami ruang untuk berkreasi, untuk menyiapkan pekerjaan. Kemudian saya siapkan tempat yang tidak dipakai gedungnya. Saya namai Petrus Space, agak gaya ya. Terus kemudian di sana buat pelatihan-pelatihan sehingga anak-anak muda yang dia ingin jadi pengusaha dia belajar. Ya, Mas, kenalin kasih motivasi ada 2 anak tadi belum bisa bekerja. Pengen jadi pengusaha? Pengen bekerja nggak? Pernah nggak dapat pasien? Ya seperti anak-anak itu datang ke Petrus Space. Terus kemudian dia bertanya-tanya ingin berusaha, pernah nggak Mas? Iya, pernah Pak. Kenalin dulu kenalin. Iya, selamat sore teman-teman saya. Saya Khalid, kebetulan namanya sama ya Pak ya. Ini namanya Khalid Pranowo. Iya, tapi bukan anak saya. Mas Khalid ceritain. Jadi saya awal tahun 2018-2019 diskusi dengan Pak Ganjar untuk bisa memfasilitasi anak-anak muda UMKM, anak-anak kreatif startup digital untuk bisa lebih produktif, untuk bisa mendapatkan hasil gitu, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, salah satunya ada yang datang ke tempat kita berbicara sudah beberapa kali mau bikin bisnis gagal, tapi dari situ kita hubungkan dengan mentor-mentor yang ahli. Sebenarnya kalau teman-teman yang sudah mau bikin bisnis atau mau nyari pekerjaan itu butuh teman Pak menurut kami. Butuh teman. Nah, kamu butuh teman bro. Butuh teman ngobrol ya. Biar kemudian tahu. Iya, temanmu itu tapi harus tahu. Pak izin Pak, tadi itu jam 9 sampai jam 13 kami di sini sudah membuat diskusi ideasi membuat ide. Oke. Yang pertama ada yang ada di sini Pak. Di Bekasi. Betul. Oh. Mungkin ada yang bisa sharing Pak di sini Pak. Oh boleh, ada yang bisa ikut diskusi. Sini sharing pengalaman. Tadi diskusi apa naik bro? Oh ini langsung praktek ini. Jadi nanti Bapak Ibu daripada kena calon
perusahaan. Ini cara lain untuk kita bisa bertahan hidup. Tugas kami ambil fasilitasi. Oke? Boleh diskusi apa? Barusan kita sama 60 anak mahasiswa dan juga di Cikarang. Ya. Kita ada kegiatan terkait bagaimana teman-teman itu membisnis dan memberdayakan. Jadi di samping disiapkan untuk bisnis dan juga disiapkan bagaimana cara memasarkannya lewat sosial media seperti itu. Cara memasarkan lewat sosial media. Mereka sudah punya produknya. Kemarin tadi ada yang punya dan ada yang di mentoring langsung di situ untuk membuat konsep seperti apa. Dan alhamdulillah mereka langsung pada lagi caranya seperti apa dan langsung presentasikan. Langsung praktek. Iya. Berapa jam itu kira-kira? Tadi 3 jam setengah. Hanya 3 jam. Berapa jam? Berapa? Hanya 3 jam. Mereka berlatih terus kemudian langsung praktek. Hasilnya? Tadi ada hasil yang kita kumpulkan. Ya. Nanti kebetulan kita dari Gerindra tadi bersama Gerindra di Indonesia beberapa juga dan penasihat kami di negara. Rencana akan kita mentoring bersama mentor-mentor tadi yang hadir agar kemudian mereka bukan mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa mengambil secara ekonomi. Terima kasih. Ya. Izin saya Pak. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan ini, kita akan ada sebuah wadah Pak. Ya. Namanya Gen Hetero Indonesia. Gen Hetero Indonesia. Jadi yang mau bikin bisnis, yang berkait kerja, yang atau mau kerja harus kita latih dulu supaya lebih panas gitu Pak. Nah nanti kita akan juga konekkan langsung kepada penerima kerja yang langsung Pak. Oke. Tepuk tangan. Makasih. Makasih. Terima kasih. Oke. Pak, satu lagi, insya Allah saya siap dengan program yang pernah Bapak buat di Jawa Tengah. Kreatif Hub tersebut akan kita buat di Jawa Barat. Saya siap untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, ini contoh yang pernah kita praktekkan. Maka kita bisa stres karena ketipu lalu. Tapi kita bisa mencari jalan keluar dengan cara bertemu. Maka pengalaman praktek itu rasanya saya senang sekali karena banyak anak muda kemudian bisa mandiri bekerja, tidak menunggu lagi. Dan akhirnya ide yang pernah saya buat itu kita mau nasionalkan. Oke ya, kita akan buat di banyak tempat di seluruh Indonesia. Biar kamu nanti tidak terlalu lama menunggu pekerjaan karena kamu sebenarnya bisa berusaha. Bapak Ibu, teman-teman, inilah UMKM. UMKM itu kalau sudah mendapatkan teman, sudah mendapatkan pelatihan, tinggal nanti bagaimana cara menjual. Ini praktek lagi. Bagaimana prakteknya? Biasanya kita bantu, kita dampingi, kita masukkan e-katalog lokal. Apa itu? Katalognya Pemda. Maka Pemda bisa membeli langsung produknya Bapak Ibu. Inilah cara kita mendorong. Nah, yang anak-anak SMK kita jodohkan ke perusahaan. Pak Ganjar punya praktek punya. Waktu kawasan industri Kendal itu 100 lebih SMK bekerja sama dengan kawasan industri. Begitu. Kita minta mereka mendampingi, mereka menjadi tempat untuk pelatihan anak-anak dan mereka begitu lulus langsung. Memang dengan seleksi, maka yang semangatnya luar biasa akan masuk ke sini. Itulah kemudian ketemu antara sekolah dengan industri. Maka kalau di sini ada ribuan, maka yang muda-muda mungkin bisa disiapkan nanti sekolahnya SMK untuk dimasukkan ke perusahaan, sehingga nanti tidak lewat calon lagi. Maka kompetensinya bagus, ilmunya bagus, terus kemudian dia akan bisa tersalurkan. Kalau perlu kita buat, kalau kamu mau investasi ke tempat ini, wajib hukumnya dimulai dengan persentase tertentu agar anak-anak lokal yang terdekat bisa bekerja di situ. Begitu. Bapak Ibu, terima kasih.
Saya doakan sehat semuanya. Saya titip tanggal 14 nanti, kayak Terika bilang tadi, datang ke TPS. Amankan keluarga, amankan tetangga, ajak saudara semuanya untuk memastikan pilih nomor. Warnanya apa ya itu? Oh, sudah dilatih sama Terika. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.